Selamat pagi Bapak Ibu yang bergabung pada Zoom Monef pada hari ini. Yang terhormat Bapak Ranto Setiono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Berau. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bahtera Indarto MSI selaku pemonef pada hari ini, serta ibu-ibu trainer dan siswa-siswi yang mengikuti monef pada hari ini. Memulai kegiatan kita pada hari ini, saya persilakan untuk kita masing-masing berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ranto Setiono SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Berau. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Bahtera Indarto MSI selaku pemonef pada hari ini, serta ibu-ibu trainer yang bergabung dalam Zoom dan serta siswa-siswi yang mengikuti monef pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, saya persilakan kepada Bapak Ranto Setiono SPD MPD untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari host Bu Jacqueline. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Bahtera Indarto MSI selaku tim monitoring dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Yang kami hormati ibu-ibu trainer dual track SMA Negeri 15 Berau dan anak-anak yang mengikuti program dual track di SMA Negeri 15 Berau. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan sehat, masih bisa bertemu di ruang virtual ini dalam kegiatan Monef dual track di Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya program dual track di SMA Negeri 15 Berau itu sudah memasuki tahun yang kedua, Bapak. Artinya yang angkatan pertama sudah menyelesaikan program dual track, ini memasuki angkatan yang kedua, di mana program keahlian yang diikuti ada 3, yaitu tata boga, tata rias, dan multimedia. Di SMA Negeri 15 Berau, program dual track sangat membantu sekali, terutama pada siswa untuk memiliki keterampilan-keterampilan yang nantinya di saat lulus itu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena memang alumni-alumni dual track yang lalu itu sudah beberapa anak yang memang sudah menciptakan lapangan kerja sendiri. Bahkan kemarin saat Lebaran tiba itu Bapak, kita juga membuat kue-kue itu yang kita kerjasama dengan salah satu untuk tempat-tempat parcel itu gitu. Jadi memang ini sangat membantu sekali untuk keterampilan siswa kami di SMA Negeri 15 Berau. Harapannya program dual track juga berjalan terus. Ini kembali lagi tergantung kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Seandainya apabila pun itu tidak lagi bekerja sama dengan ITS, mungkin ya kita di sekolah nanti akan melaksanakannya secara mandiri, Pak. Karena memang secara sarana dan prasarana itu juga sudah dibantu oleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun kalau kita
ada salah satu bantuan yang memang listriknya belum memadai, Bapak. Jadi seandainya ada kita nyalakan open itu, memang listrik kami belum memadai. Tapi sebelum kita dapat bantuan, kita juga punya open yang konvensional, yang memang ya kayak biasa itu yang dipakai oleh ibu-ibu saat bikin kue-kue dan seterusnya itu. Mungkin itu pengantar dari kami, Bapak. Semoga monitoring ini bisa berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ranto Sutiono selaku Bapak Ranto Sutiono SPDMPD atas sambutan yang telah disampaikan. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, mungkin dari Bapak Dr. Andes Bahtera Indarto MSI, mungkin ada yang mau disampaikan, Pak. Iya, baik, terima kasih Bu Jacqueline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Ya, alhamdulillah, walaupun kita berjarak, kira-kira sampai ya 2000 kilo ya sampai ya. Sampai Pak, 2000 kilo Pak. Dengan segala keterbatasannya, ya yang saya lihat tadi adalah semangat ya. Bahkan nekat. Menurut saya jadi nekat. Gak apa-apa dah kalau memang tidak ada lagi kita mau melakukan trek mandiri. Ya, ya ini karena kita punya misi itu karena untuk anak-anak didik ya. Pak Ranto kira-kira yang melanjutkan berapa persen Pak dari alumni Berau 2 ini? Maksudnya yang mengikuti Pak? Yang setelah SMA kemudian melanjutkan Pak ke perguruan tinggi? Kalau kami yang melanjutkan perguruan tinggi itu tidak sampai 50% Bapak. Tidak sampai 50%. Ya, karena memang rata-rata anak-anak ini di sekitar kami ini kan anak-anaknya pekebun Bapak. Jadi mereka pengennya ya berwirausaha sendiri, ada yang langsung buka lahan, begitu. Kalau yang kuliah itu enggak sampai 50%. Jadi salah satu tujuan dari dual track ini adalah supaya yang tidak melanjutkan itu membuka lapangan kerja. Benar Pak? Membuka lapangan kerja ya. Ya, betul Pak. Ya, ya karena itu memang tujuannya. Tinggal di sini eh, peran dari kepala sekolah, dari fasilitator, dari trainer ini sangat ini sekali ya, sangat besar sekali ya. Tapi ya yaitu tadi karena tujuannya adalah untuk anak didik, saya kira bukan lagi masalah kita dapat apa gitu ya Pak ya, gitu Pak. Jadi kami dari tim ITS ya mengucapkan terima kasih ya dengan semangatnya gitu ya. Nah, masalah kelanjutan atau tidaknya memang ya tergantung proses, ya, kemudian pelaporannya, ya. Nah, dari proses itulah nanti ada penilaian apa nih lanjut atau tidak, gitu ya. Karena ini menyangkut apa namanya kemampuan pendanaan, Pak ya. Tuh, tapi yaitu Menyangkut anggaran Pak soalnya. betul gitu ya. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih sekali kepada yang terlibat ya. Karena bagaimanapun juga peran kepala sekolah penting sekali ya. Yang namanya kepala sekolah itu adalah istilahnya kalau sekolah itu adalah ular, maka kepala sekolah itu adalah kepalanya lah. Kalau kepalanya tidak gerak, maka ekornya juga tidak akan kemana-mana gitu ya Pak ya. Ini pentingnya sekali. Kemudian yang lain-lain pendukungnya adalah ketika kepala ular ini bergerak, nah kemudian badannya tidak mau gerak ya tidak kemana-mana juga. Jadi ini harus barengan kepalanya ke arahnya kemana, maka badannya juga harus ikut ya. Jangan malah memberatkan gitu ya Pak ya. Mungkin itu ya, tapi ya saya kira semangatnya adalah semangat bukan anu ya nekat ya saya kira nekat. Tapi tidak apa-apa karena ini tujuannya adalah untuk anak didik kita.
Mungkin sementara itu dulu, nanti kita lanjut dengan diskusi-diskusi yang lainnya. Itu ya, Bu Jacqueline. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Randes Bahtera Indarto, MSI, selaku pemonif kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pemaparan materi dari masing-masing keterampilan. Yang pertama mungkin dari keterampilan tata boga, yaitu trainernya Ibu Ayu Andari. Ibu. Bu Ayu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Yandari, selaku trainer Tata Boga. Untuk Tata Boga, di angkatan kedua, ini tahun kedua ya Pak ya. Ini jumlah siswa yang mengikuti 34 orang siswa. Kemudian untuk materi-materi yang sudah disampaikan, tentu saja kenalan alat-alat dan bahan di Tata Boga, dan juga berbagai menu yang akan mereka pelajari, terus mereka kembangkan. Nah, kemarin sudah mendapat banyak sekali, alhamdulillah, dan terima kasih alat-alat untuk mendukung Tata Boga. Jadi sekarang sudah mulai mempelajari cara pengaplikasiannya. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah, untuk oven yang besar itu karena terkendala di listrik itu sampai sekarang belum bisa kami gunakan. Belum. Tapi untuk alat-alat yang lain seperti blender, mixer, dan lain sebagainya itu sudah bisa. Dan juga kemarin dapat bantuan oven yang kecil. Jadi untuk sementara ini ketika kami memanggang kue, kami membuat snack-snack yang membutuhkan oven, itu menggunakan oven listrik yang lebih kecil daya. Seperti itu. Baik Bu Ayu, terima kasih untuk mungkin dari pemaparan singkatnya. Kita masuk ke keterampilan yang kedua, mungkin ada multimedia Pak. Multimedia ada trainer Ibu Roslita. Bu Ros. Ya. Terdengar? Iya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Yang terhormat Bapak Bahtera, Bapak Ranto Sutiono, dan trainer Dual Track semuanya, SMA Negeri 15 Berau. Kami dari bidang multimedia akan memaparkan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk pelatihannya sendiri, kita sudah belajar mendesain, fotografi, videografi, lalu ada juga membuat website menggunakan bantuan AI. Lalu untuk produknya sendiri kita udah ada membuat desain seperti desain kaos, desain gelas, terus ada juga mencetak foto. Lalu untuk pemasarannya sendiri kita melakukan dengan cara media sosial. Anak-anak setiap kursusnya itu memiliki media sosial seperti Instagram, lalu juga ada website untuk toko online-nya. Untuk kemitraannya sendiri, untuk dudinya kita bekerja sama dengan satu mitra, ada dengan namanya Shinobi. Kita mendapatkan bantuan pelatihan dari Shinobi juga. Ada juga anak-anak yang sudah melakukan praktek secara langsung dengan Shinobi, seperti ke acara pernikahan. Kita juga mempunyai DT Mart. Untuk DT Mart sendiri kita buka untuk print, fotokopian, jelas. Lalu ada juga untuk melakukan jilid atau clipping. Seperti itu. Untuk transaksinya sendiri untuk untuk sampai saat ini udah ada 3.600.000, itu total semuanya. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan. Terima kasih untuk Bu Roslita. Mungkin kita masuk ke keterampilan yang ketiga, ada kecantikan dengan trainer Ibu Ekalanti. Ibu Ekalanti dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang yang terhormat
Pak Bahtera Indarto bersama dengan Bapak Ranto Setiono selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 15 Berau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk DT Kecantikan. Untuk DT Kecantikan sendiri dari SMA Negeri 15 Berau untuk saat ini angkatan yang kedua terdiri dari 30 siswi. 30 siswi ini yang terdiri dari 7 kus. Nah, di dalam DT Kecantikan ini anak-anak sudah em, ada yang bekerja sama mulai dengan kemitraan itu, tapi mereka masih istilahnya sebagai asisten yang hanya ikut membantu em, kakak-kakak alumni yang sudah bekerja sama dengan mitra atau Dudi. Eh, Kemudian untuk transaksinya anak-anak saat ini sudah 1.500.000. Kemudian em, anak-anak juga karena dengan adanya bantuan kemarin untuk alat make up, sebenarnya anak-anak terbatas dengan alat make up ini karena alat make up yang diberikan kemarin juga hanya ya tidak semuanya lengkap dan juga itu sudah habis karena memang alat make up itu habis pakai. Jadi setelah itu kita akan ganti lagi seperti itu. Mungkin itu aja sih sedikit kendala dari kalau untuk kendala dari anak-anak sendiri kadang-kadang mereka di dalam satu kurs itu ada masih kurang alat-alat make upnya. Tapi dengan ini akan eh, anak-anak akan berusaha untuk melengkapi alat-alat make upnya juga kembali. Ya mungkin itu aja dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari Ibu Eka Lanti dari Kecantikan. Demikian presentasi pemaparan materi secara singkat dari kami. Mungkin kita akan memulai ke dalam diskusi Monef kita pada hari ini. Untuk memulainya kami persilakan Bapak Bahtera untuk Baik, memandu Pak. terima kasih. Saya mulai dengan yang pertama ya, tadi tata boga ya, Ya, Tata Boga Pak. tata boga. Dengan Bu siapa tadi? Bu Ayu Andarit ya Pak. Iya, Bu Ayu Dari Ayu Andari. Andari. Itu produknya apa saja, Bu? Baik, untuk produknya di sini kurang lebih ada 16 produk. Berapa, Untuk Bu? produknya ada kurang lebih ada 16 produk, Pak. 16 produk, ha? Apa saja, Untuk Bu? yang angkatan kedua itu ada keripik pangsit, jagung bakar, Mhm. terus ada basreng, kempol tahu, ciren itu es cincau dengan gula aren. Kemudian ada keripik pistu, itu keripik pisang yang diolah dengan gles tiramisu. Kemudian juga ada produk Mimola Seon, ini es yang terdiri dari timun dicampur dengan sirup melon, jelly, dan lain sebagainya. Kemudian ada krisol, ini keripik singkong khas dari Tata Boga. Kemudian ada es sudansi, ini es setruk pandan yang dicampur dengan selasih dan jelly. Kemudian ada produk keripik pangsit juga. Untuk keripik pangsit ini beragam rasa. Ada keju, jagung bakar, pedas, balado, dan lain sebagainya. Kemudian ada keripang chili oil. Ini juga keripik yang dicampur dengan chili oil. Kemudian ada piscok lumer dan cappuccino cincau. Jadi memang untuk angkatan yang kedua ini Pak lebih banyak produksinya di keripik. Karena kebanyakan di anak Tata Boga ini anak cowok, anak laki-laki kebanyakan. Iya, Wow, jadi ini Tata calon, Boga calon chef ini, calon chef ini.
Jadi dari 34 siswa yang mengikuti tatap muka, itu sekitar 28 siswanya itu laki-laki, sisanya perempuan. Jadi kebanyakan produksi mereka itu kritik-kritik yang memang sekiranya ada di sekitar dan mudah untuk mereka kelola seperti itu. Unggulannya apa, Bu? Yang diunggulkan? Untuk keunggulan belum ada produk unggulan Pak, tapi ini semua produk yang terlaris. Jadi mereka setiap praktek ataupun kadang per minggunya itu saya minta mereka untuk produksi, kemudian nanti dititipkan di DT Mart karena di sekolah ini ada DT Mart Pak. Nah, nanti dititipkan di DT Mart dan itu dalam sehari pasti habis, paling lama 2 hari. Jadi kalau untuk dibilang produk unggulan itu belum ada yang unggulan karena semuanya laris, semuanya pasti langsung habis begitu. Kalau dari ceritanya saya juga pengen ngicipin deh. Boleh Pak, boleh. Silahkan main ke SMA. Ya cuman ya ongkosnya mahal kalau ke sana ya. Nanti dikirim Pak nanti Pak. Wah, bahaya ini. Mungkin untuk Kesulitannya apa, Bu? Ngurusin anak-anak ini? kesulitannya kalau untuk saat ini mungkin di anak-anaknya ya Pak ya, karena anak-anak kebanyakan anak laki-laki. Jadi mereka benar-benar belajar dari awal mengenal kayak tepung itu gimana, cara menggunakan timbangan itu gimana, blender. Bu ini blendernya gimana cara makainya, Bu ini opennya gimana cara ngidupinnya kayak gitu. Karena mungkin mereka tidak terbiasa dengan peralatan masak. Jadi ketika mereka melihat ya mereka banyak ini. Tapi untuk saat ini jujur saya suka karena mereka aktif, mereka mau belajar dan mereka tetap mau produksi. Jadi setiap ada kegiatan seperti kelas meeting ataupun festival kemarin di Festival Kemerdekaan itu mereka juga jualan. Dan yang jualan ya anak cowok Pak, tapi anak ceweknya tetap ini. Jadi dalam satu pus itu ada 2 anak cewek yang bantu nge-handle mereka. Jadi ngasih tahu resep-resepnya, menu-menunya dan sebagainya. Terus hasilnya? Untuk hasilnya sekarang kira-kira per pus itu penghasilannya sekitar 400.000. Terus dibuat apa, Bu, hasilnya, Bu? Untuk sekarang hasilnya masih mereka simpan Pak. Jadi nanti ketika ada praktek lagi atau mereka jualan lagi itu untuk modal lagi begitu. Tadi pola pemasarannya? Pola pemasarannya ada yang melewati online, jadi mereka mau membuat brosur, kemudian mereka sebar bisa lewat WhatsApp ataupun Instagram Dual Track Tata Boga. Bisa juga mereka setelah membuat, kalau biasanya ya Pak, setelah mereka membuat, mereka susun di meja. Kalau misalnya sedang ada event seperti kelas meeting, mereka memang sudah ada meja khusus, kemudian nanti jualan mereka susun di situ, baru mereka jualkan. Tapi kadang juga mereka taruh di baki, terus mereka keliling, menjualkan ke teman-temannya, ayo dibeli, ini produk Kota Boga, kami jualan ini, gitu. Pakai maksa, Bu, ya? Yang Pakai maksa. Pakai maksa apa pakai ngancam? ya sama teman-temannya juga ya Pak. Ya, berarti selain membuat, keterampilan membuat, berarti juga harus ditambah lagi kemampuan untuk menjadi marketing, Bu, ya? Iya, betul sekali Oke. Pak. Ya, mungkin salah satu lagi marketingnya, eh, biasanya kalau di daerah situ, ini Kalimantan Timur ya, itu banyak acara-acara nggak ya? Kalau untuk di sekitar sekolah ini mungkin masih acara yang ada di sekolah. Karena sejauh ini yang kami baru ikutin itu Festival Kemerdekaan kemarin. Tapi Nah, mungkin kami juga tidak sama maksud saya acara rumahan nih, Bu. kalau acara rumahan untuk saat ini belum sih Pak. Mungkin ada di angkatan yang sebelumnya itu sempat buka pemesanan kue. Hmm. Jadi itu adalah apa ya?
beberapa peluang-peluang acara rumahan, mungkin acara kantor ya. Jadi pengenalan misalnya di situ ada RT RW ya. Ada Pak. Nah, mungkin masuk ke sana jadi mengenalkan bahwa ini loh SMA 2 ini ya, SMA 2 Berau punya produk ini gitu loh. Nah, ini produknya anak-anak. Lah kalau orang tuanya mau membantu ya caranya begitu gitu ya. Kalau ada rapat-rapat silakan pesan di sini dengan harga yang ya tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah ya. Ya kalau Ya, murah repot nanti. Kemahalan juga repot ya gitu. Ya baik Pak. mungkin yang satu yang perlu diinikan adalah ininya ya. eh, yang bestseller apa yang paling laris lah yang kalau bisa diinikan ya. Oh iya, Nah, baik Pak. lu ke daerah wisatanya kah? Bagaimana dengan daerah wisatanya? Untuk di sini daerah wisatanya agak jauh Pak dari lingkungan Jauh ya. Artinya itu bisa nggak menjadi pasar kita? untuk target pasarnya. Jadi Untuk di sini tempat wisata agak lumayan jauh sih Pak dari lingkungan sekolah karena memang kami agak jauh dari lumayan jauh lah dari daerah pesisir kan untuk Berau itu kan destinasi wisatanya kan di pantai. Kalau kami ini jauh Pak, lumayan jauh dari pantai, jauh juga dari kota gitu. lebih banyak di hutan ya. Betul sekali Pak. Ya berarti harus bikin wisata hutan ini. Ya, ya mungkin itu Ibu ya. Jadi ada beberapa mungkin yang perlu ditonjolkan ya. Jadi jangan tidak terlalu banyak. Dan dari sekian berapa tadi 16 ya? 16 produk. Udah. Nah, ambillah katakanlah 3 produk yang menjadi unggulan. Sehingga Baik. punya jadi unggulan gitu ya. Nah, ini mungkin juga meniru dari beberapa sekolah yang lain ya. Itu Ibu ya. Oke. Kami juga Dari ada bermitra sih Pak. Bermitranya sama ini ada kafe di mm-mm. daerah sini. Itu nama kafenya Ngopina. Jadi memang bermitra dengan Dual Track atau Boga di sini itu kopi. Jadi anak-anak itu kemarin sempat di trainer juga sama yang mempunyai kafe itu cara membuat kopi, cara mengolah kopi dan lain sebagainya. Terus kemarin sama ownernya itu diajak kerjasama. Entah nanti siswanya diajak untuk kerja di Ngopina membuat kopi ataupun produk seperti keripik dan lain sebagainya itu dititipkan di kafenya. Jadi Oke, ada yang hadir ininya dari Dudinya. Dudinya belum bisa hadir Pak. Nggak ada yang hadir hari ini. Dudinya belum bisa hadir. Oh, belum hadir. Oke. Muridnya Muridnya 1 atau 2 orang. 2 orang Pak. Oke. Terutama yang cowok lah ya. Untuk ini yang ngomong yang cewek Pak. Oh ya, cewek. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Sini sudah. Silakan yang cewek. Boleh cerita, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh, sih, Mas. Ya, ya. Aku ngesum dulu, Mas. Perkenalkan saya Anissa dari KUS I-19. Perkenalkan nama saya Komsa Nurjana dari kelompok Secret. Untuk produk dari KUS kami ada Estimulaseon dan keripik pisang tiramisu. Dan untuk produk unggulan dari kelompok kami yang berbentuk minuman ada es renci,
Dan untuk makanannya ada keripik pangsit rasa jagung bakar. Terus menurut yang menikmati ada komentar enakkah atau tidak enakkah? Untuk dari keripik pisang tiramisunya ada. Di situ di keripik pisang tiramisu kami kekurangan glaze tiramisunya dan ada juga keripik pisangnya yang sedikit gosong. Kenapa pisangnya Pisangnya kami gorengnya itu ada yang gosong, gosong? Lah, maksudnya terlalu matang. loh. Kalau pisang terlalu matang berarti lembek. Maksudnya Pak, yang pas digoreng itu terlalu masak. Oh, terlalu. Oh, sampai gosong. Enak dong. Dari kelompok kami, mungkin ada sedikit komenan yaitu esnya itu manis. Namun, di bagian susu agak kental. Dan untuk makanannya, komenannya cukup baik. Ada yang berkata enak, ada yang terlalu banyak bumbu juga. Jadi yang paling enak yang rasa apa? Eh, yang paling enak, biasanya saya rekomendasikan keripik pangsit itu balado. Karena Mhm. rata-rata untuk rasa jagung bakar, biasanya cenderung orang kurang suka. Karena agak baunya sedikit berbeda dari yang balado yang rasanya umum. Kalau balado berarti lebih banyak ke rasa ini ya, Sumateraan ya. Iya, Pak. Dari Padang berarti ya. Terus tapi ada yang mungkin yang bisa apa namanya? eh yang paling enak itu mungkin yang rasa ini loh ya. Rasa bayar atau rasa tuku gitu ya. Aduh, Kenapa? Gimana, Mbak? Yang rasa tuku gimana? Rasa tuku, rasa bayar itu kan enak itu, Mbak. lah itu ngapura, Pak, kepenaan. Enak banget ya. Ngapura ya, Pak, nggak rasopan. Ya, terus suka dukanya apa, Mbak? Hmm, Untuk itu kami itu Pak, temannya susah diatur yang laki-lakinya. Dan juga ada sebagian dari kelompok saya laki-lakinya tidak ada yang bantu. Mhm. Jadi yang pinter yang laki-laki apa yang cewek? Yang cowok apa yang cewek? Yang pinter bikin. Eh, Kami semua sih Pak. Jangan-jangan yang pinter malah yang cowok ya daripada yang cewek ya. Cuman kadang itu laki-lakinya susah diatur. Oh ya, ya kamu Iya, baru cubitin kan bisa nanti ya. Nakal dikit cubit gitu ya. Gimana? untuk yang kayak itu, masyarakat kayak gitu, trainernya di sini kami itu cukup tegas. Jadi laki-lakinya dapat terarah, teratur. Jadi untuk keberlangsungan setiap dual track dikasih ketegasan serta aturan dulu kepada briefing kepada laki-lakinya. Jadi sekitar itu mungkin dapat dikondisikan serta terkadang ada pengawas langsung kepada anak-anak yang sering keluar masuk begitu. Dan untuk suka dukanya di sini,
Kami mendapatkan banyak sekali ilmu dari dual track, serta diberikan kesempatan untuk mencoba berbagai hal di sini. Untuk ilmu yang kami dapat di sini, mungkin sebagian kecilnya yaitu pembuatan kopi, serta pembuatan kue, penggunaan bahan-bahan, serta pengenalan bahan-bahannya oleh trainer kami. Kalau yang buat kopi ada di situ? Yang buat kopi rata-rata laki-laki. Ada, Dan adakah? trainernya juga itu Adakah anaknya? anaknya tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Oke. Jadi supaya supaya apa namanya? Supaya lancar prosesnya berarti trainernya sadis ya. Tidak, Pak. Jadi trainernya marah-marah terus gitu ya. Enggak, Pak. Enggak, Pak, cukup dikasih aturan aja, Pak. Sama Oh gitu. sanksinya nanti. Nggak pakai dipukul ya? Enggak pernah, Pak. Nggak pernah. Ya kalau dipukul kena pasal nanti ya. Jadi apa namanya? Omsetnya gimana Mbak? Omsetnya Mbak? Dari kurs kami dapat dari omsetnya itu dari penjualannya itu ada sekitar 490.000. Mau dipakai untuk apa itu? Itu dipakai untuk jualan jika disuruh membuat lagi produk untuk jualan ke seperti ada acara di sekolah sama acara di kampung dan juga acara 17-an. Untuk kelompok kami, untuk transaksi ada 228.000 dan digunakan untuk modal lagi saat melakukan penjualan. Bukannya dibuat jajan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Saya jangan habis dibuat jajan. Jajannya bukan produknya sendiri lagi. Oke, terima kasih Mbak ya. Tapi tetap semangat ya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Oke, Bu Jacqueline yang berikutnya tadi yang trainer tata apa ya? Selanjutnya dari multimedia, Pak. Ada Multimedia. trainernya, ada Ibu Roslita. Oke. Monggo Bu Bu Ros, Bu Rosita ya. iya Ibu Roslita, Pak. Bu Rosita boleh tampil. Iya, Pak. Alatnya apa saja Ibu? Alatnya kita ada alat sablon untuk kaos, bisa juga mungkin untuk tote bag, lalu ada alat sablon juga untuk gelas, mug, lalu ada fotografi itu ada lighting, ada tripod, ada kita juga dapat printer dan isi printernya. Gitu, Hmm. Bapak. Terus kita juga ada kertas-kertasnya seperti kertas foto, kertas stiker, HVS, seperti itu. Jadi kalau nggak kepake bisa dikilokan kertasnya ya. Nggak tahu Pak tempat kita. Apa namanya? Yang bisa dijadikan ikonnya apa Bu? Yang di fotografi? Kalau fotografi, Hmm. ya untuk fotografi kita ada kayak foto waktu festival kita buka foto booth Pak. Hmm. Terus terus ada juga anak-anak itu dilatih oleh Dudi kita, si Nobi. Nah itu dia itu jago dalam hal fotografi, jadi anak-anak juga dilatih lebih dalam fotografinya. Lalu ada juga kita itu diajak ke acara pernikahan Bapak. Jadi kita diajar anak-anak diajarkan untuk berfoto secara langsung. Jadi, wah, kasihan sama yang punya acara ya, bahwa anak-anak makannya banyak lagi ya. Enggak, paling cuma 2 sampai 3 orang aja Bapak. Boleh saya ketemu dengan Perkusnya jadi ininya, dengan apa namanya, dengan Dudinya, gimana Bapak?
dengan apa namanya yang kerjasama itu? Ya, dengan kerjasamanya. Ya ada, hadir kah? Enggak, Bapak. Yang Dudinya ini hari ini sedang acara pernikahan juga. Oh, Nanti anak-anak juga ada yang ke sana jam pulang sekolah. oh gitu. Kalau anak-anaknya ada ya? Anak-anaknya ada, Bapak. Oke. Komplit. Ada yang cewek, ada yang cowok. Oh tadi peralatannya apa? Kamera ada ya? Kamera ada, Bapak. Kamera kita ada dua. Digital atau yang analog? SLR, DLSR? DSLR satu, yang digital satu. Nah, ya mana tadi anaknya Ibu? Ini, Bapak. Ibu geser. Oh, kesini ke tengah. Duduk. Masih dikit yang belas. Langsung geser ke Ya, tengah. silakan. Iko aku itu. Itu bisa kan bisa kan? Nggak pernah kamu. Jadi bisa kan? Terus, ibu malu. Ibu di situ. Silakan Mas. Ya jauh gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila, saya dari KUS Heaven Design. Saya Indra Kurniawan, saya dari KUS Epic Multimedia. Saya Muhammad Abdul Mukmin Fisri dari KUS Epic Multimedia. Oke, saya tanya yang multimedia. Ya, Itu Pak. multimedia itu maksudnya gimana Mas? Kenapa, Pak? Yang maksudnya multimedia itu apa sih? Kami di multimedia ini kami lagi mempelajari tentang belajar desain dan juga cara mengeditan foto dan video dengan menggunakan aplikasi Basecamp dan juga Capcut. Dan juga kami mempelajari tentang fotografi dan juga videografi dengan bagaimana cara pengaturan cahaya lighting, dan juga trainer kami itu mempelajari kepada kami itu cara menggunakan fungsi AI dengan membuat website seperti Gamma dan juga Linktree. Itu kegunaan link tersebut itu untuk mempromosikan hasil produk kami. Seperti itu, Pak. Terus hasilnya? Hasil produk yang sudah dijual yaitu desain kartu pelajar, desain kartu perpustakaan, undangan nikah, sama fotokopi, Pak. Foto yang difoto apa yang dibuat kopi apa Mas? Fotokopi ya. Tugas, Pak. Beri tugas. Ya yang difoto apa yang dikopi apa? Kalau kemarin tentang kalau foto itu kami mengadakan kayak fotografi, Pak. Di bulan Agustus kemarin kami membuka kayak stand frame foto seperti itu, Pak. Itu gimana ceritanya? Itu foto itu ya, Pak. Ya ceritanya gimana? Bisa cerita? Tentang foto booth, Pak. Ya, Kami membuka foto booth tersebut Di untuk masyarakat-masyarakat yang ingin berfoto di stand kami, Pak. Dan itu Mas, menghasilkan uang, Pak. banyak. Iya, Pak. lumayan. Lumayan, Pak. Eh, Kira-kira foto boothnya kayak apa sih?
Kami kami mendesain dulu frame fotonya yang di tengahnya itu bolong. Di tengahnya itu bolong, Pak. Jadi di tengahnya itu nanti diisi dengan satu orang ataupun dua orang yang ingin membuat foto booth tersebut, Pak. eh yang menjadi backgroundnya itu apa? Yang dibolongin itu? Banner, Pak. Nah, Semua. Benar. oh, kira-kira kalau misalnya bannernya itu orang hutan, ada nggak yang mau foto pakai orang hutan gitu? Mungkin ada Pak yang mau. Mungkin ada, tapi banner yang kami gunakan itu tentang tema kemerdekaan sesuai hari yang kami peringati, Pak. Oh, contohnya? Eh, 17 Agustus kemarin, kami pakai banner temanya kemerdekaan Indonesia. Ya, contohnya ada gambarnya? Oh, ada. Oh, ada, Pak. Boleh ditampilkan? Boleh, Pak. Share screen ke Bapak. Apa share? Gimana cara share? Bisa lihat fotonya nggak sus? Wah, harus request nih. Meditasi. Enggak, ini aja. Kau foto dulu saja. Hmm? Foto dulu. Nah, Seperti ini, Pak. Oh, bagus gitu. Yang desain siapa ya? Kok bagus? Itu yang desain anggota Beberapa kus digabung Pak. beberapa anggota dari Dual Track Multimedia, Pak. Itu beberapa kusnya bergabung untuk mendesain itu. Oh, Dan ini salah satu contohnya, Pak. Contoh wow. foto. Pelanggan yang ingin berfoto. Loh, sebentar. Yang jadi itu bolong mukanya ya? Mukanya bolong. Frame-nya, Pak. Pak. Frame-nya yang bolong. Oh, frame-nya yang bolong. Iya, Iya. Pak. Kalau dicetak pakai frame. Hmm. Contohnya ada yang sudah tercetak? Gimana ya? Untuk sekarang yang belum ada, Pak. Belum ada. Kira-kira kalau mukaku gitu cocok nggak diberi frame apa ya? kayak cocok di frame. Cocok, Pak. Oh, cocok jadi apa? Untuk nakut-nakutin ya? Oke. Santai. Mbak, kenapa kok tertarik dengan kegiatan ini, Mbak? Karena kalau untuk saya pribadi, saya Aku nanya sama Mbaknya, bukan nanya sama kamu. Oh, Tadi Pak kan. Mbak, Mbak, Ya. Apanya itu? ya, yang menarik apa nih, Mbak? Cerita apa kegiatan ini, Mbak? oke. Kalau dari kelompok saya, Pak, selain kira nggak menambah skill kelompok saya, itu juga salah satu desain yang sekarang lagi tren, Pak, di media sosial. Jadi, saya menggunakan itu untuk menarik pelanggan, Pak. Wow, Pelanggan? keren. Ya tertarik pelanggannya. Ya, Pak. Alhamdulillah banyak yang berfoto, Pak. Diancam ya lagi ya, mintanya ya. Ayo kamu foto, kalau nggak foto awas gitu ya. Yang paling kiri, Mas, siapa namanya, Mas? Pak, Ya, Ya, mungkin. Iya. saya ya. Mugi Pak. Siapa? Mugi. Oh, Mugi. Mugi, kamu Hmm. udah pinter pegang kamera? Untuk sekarang belum terlalu Pak. Soalnya kemarin baru percobaan dulu. Hmm. Masih belajar-belajar lah Pak. Untuk melatih skill. Kalau untuk alat bantu pencahayaannya ada? Ada Pak lighting. Ada ya. Ada Pak. Oke.
Ya kira-kira kamu bisa nggak mutu yang kurang ganteng menjadi ganteng? Bisa nggak? Kurang bisa sih, Pak. Loh, Saya baru belajar harus juga megang kamera. harus bisa kan diedit ya, diedit, di glowing kan gitu. Baru belajar. Baru belajar soalnya saya, Pak. Ada ya editornya ya, aplikasi Ada. kan. Ada. Nggak, pakai komputernya apa? Pakai komputer atau pakai laptop? Komputer, Pak. Ya, pakai komputer. Oke. Tadi ini siapa Mugi ya? Mugi. Mugi ya, Pak. Mugi. Terus yang kurus ya kamu Mas. Iya Pak, ada apa? Ya kalau kamu gimana Mas? Apanya yang gimana? Kalau kamera saya baru belajar juga, baru bisa pakai tipis-tipis. Wih, apa? Pakai tipis-tipis. Pakai sedikit-sedikit gitu Pak. Sudah, tapi nggak ahli, tapi bisa. Nah, bisa. Lebih enak pakai kamera atau pakai HP? Untuk menurut saya pribadi Pak, lebih enak pakai kamera karena kalau kamera itu pasti dia lebih jernih. Oke. Dia pasti lebih jernih daripada HP. HP saya juga kameranya nggak terlalu bagus, jadi lebih enak pakai Kan kamera. ya itulah karena HP-mu yang kurang. Beli beli HP yang bagus kameranya gitu. Terus kamu ngedit ya? Edit. Bisa ngedit ya? Bisa, tapi Editing. eh, sekedar bisa. Nah, kalau editing video, Video, hmm, eh, saya rasa kalau video saya masih belum belajar. Soalnya kemarin saya belajarnya baru kamera foto, baru, baru kamera foto. bukan buat video. Ya, seneng nggak? Seneng nggak? Alhamdulillah senang. Di situ senengnya kena di mana yang bikin senengnya? Saya bisa belajar kayak kamera itu yang sebelumnya saya nggak tahu pakai kamera sama sekali. Hmm, bukan karena seneng yang di fotonya. Itu juga senang. Jujur li. Semangat Mas ya. Ya, Oke, terus ke komentar orang tua gimana? orang tua saya katanya mendukung asalkan itu kebaikan buat saya. Ya, berarti kamu bisa minta kamera ya sama orang tuamu ya. Kalau sekarang mungkin belum bisa soalnya ekonomi keluarga saya masih bisa dibilang standar, cukup. Cukup untuk beli kamera. Cukup untuk kehidupan sehari-hari. Amin, Pak. Oke, terima kasih ya, semangat ya. Iya, Pak. Makasih juga. Sebentar, bentar. Itu ada daerah wisata nggak ada ya? Enggak, Pak. Daerah Jauh. atau dekat sini jauh, Pak. Oh jauh ya. Jadi nggak ada objek ya untuk apa namanya untuk Enggak. main-main foto video ya. Ya paling-paling ya itu tadi datang apa? Datengin perkawinan, selamatan gitu ya. Ya paling enggak Iya. sekalian paling enggak ya perbaikan gizi lah ya. Ikut makan. Tapi yang ikut makan paling yang Mugi aja yang ikut makan sama sama mbaknya ini gitu ya. Oke Bu Jacqueline lanjut Bu Jacqueline yang terakhir Bu Jacqueline. Ya, terima kasih untuk tim multimedia. Kita ke terampilan kecantikan, Pak. Ada trainer Ibu Eka Lanti. Ibu Eka. Iya, Bu. Ya, dipersilakan, Pak. Oke. Enggak ibu panggilnya apa nih? Ibu Lanti apa Ibu Eka? Bu Eka, Pak. Ibu Eka. Bu Eka kenapa pakai baju biru ya? Pakai baju biru semua kami, Pak. Dual Oh, track, pakai baju baju dual biru. track. Wow, Iya, seragam ya. seragam, Pak. Bu kesannya gimana Bu Eka? Ngajarin Yang anak-anak. um, kalau kesan saya mengajar anak-anak selama ini luar biasa sih, Pak, anak-anak. Karena memang pertama kali ikut dual track, anak-anak ini memang nggak tahu sama sekali, ini belum mengenal sama sekali make up.
Berarti Jadi anu ya, ori ya, original ya. iya betul Pak, Yang original. Jadi itu anak-anak pun ini kalau memang mandi ya. iya Pak. Jadi anak-anak ini memang betul-betul dari awal itu mereka belum mengenal alat make up. Nah, semenjak di dalam mengikuti pelatihan dual track ini, anak-anak semangat anak-anak itu untuk belajar dan mengenal make up ini luar biasa. Karena memang saya melihat anak-anak dari awal sampai saat ini luar biasa perkembangannya, Pak. Boleh, anaknya ada kah? Ini ada 2 orang, Pak, Ya, silakan. perwakilan. Perkenalkan Pak, nama saya Evelyn Doria Pardede. Saya dari Kus The Glam. Saya Fiketri Lestari. Saya dari Kus Pink Beauty. Tadi udah pakai makeup nggak? Belum Pak. Loh, Maju-maju. kan udah diajarin sama Bu Eka. Kebetulan di sekolah Pak tidak diperbolehkan untuk memakai makeup Pak, kecuali jam dual track. Nah, bagaimana Pak Ranto? Memang nggak boleh ya? Ya, tidak boleh terlalu menor-menor, Bapak. Tapi kalau pas praktek dual track itu anak-anak namanya cantik itu kan perlu biaya, Pak. Iya, betul, Pak. Oh begitu. Jadi kalau pas praktek ya saya sendiri pangkling, kadang kan, oh ini siapa gitu. Wow, Pak Ranto aja ke bujuk ya, apalagi saya. Ya itulah Pak. Jadi sebenarnya ya memang ternyata pengen cantik itu ada tekniknya Pak ternyata. Jadi tidak sembarang ternyata. Saya sendiri juga baru tahu itu ternyata. Ya itu tadi Pak. Cantik itu butuh pembiayaan yang lumayan tinggi gitu. Wah, ini buat kaum Trainernya aja laki-laki. sekarang udah tampilnya beda sudah Pak. Trainernya itu enggak kayak dulu sebelum ada program dual track gitu. Ngerayu nih ya. Ya. Nih, kira-kira kalau misalnya nih Mbak siapa ya yang sebelah kiri? Mbak Vika. Mbak Tika. Kalau ada tawaran ngerias mayat berani nggak? Kalau mayat, enggak dulu deh Pak. Kan ada beberapa etnis kan ketika meninggal itu kan perlu dirias ya. Nah, itu lebih mahal itu. Kalau saya sendiri enggak berani Pak, takutnya nanti mayatnya buka mata. Kalau buka mata berarti bukan mayat, itu masih hidup. Siapa tahu. Kan dikawal sama Bu Eka Mereka ada takut. sama takutnya. Bu Eka yang paling mahal dari bahan makeup apa Bu Eka? Make up ini Pak. Kalau untuk angkatan ini belum ini sih, tapi kalau kemarin yang angkatan kemarin itu anak-anak sudah berani maju untuk make up MU apa make up pengantin. Oh, Ya. bukan artis ya. Ya. Yang paling mahal apa Bu? Bahannya. Ya itu Pak. Oh, alat make up paling mahal Pak. Bahannya. Apa? Foundation sih Pak yang paling mahal. Foundation. Biasanya Iya. pakai foundationnya apa Bu? Kak, yang merek dikasih kemarin apa ya kemarin merek Wardah Pak, Wardah. Oh ya pantas. Kalau yang paling mahal itu makeover iya. Pak. Oh, maksudnya di makeover jadi apa ini? Mereknya Pak, mereknya. Oh mereknya, jangan di Iya. makeover. Ya dari Suzuki menjadi Honda gitu ya. Terus senangnya apa Mbak siapa tadi? Mbak Vika. Mbak Tika ya. Senangnya apa Mbak? Senang makeup. Senangnya itu ketika hasilnya gitu. Kayak hasilnya memuas untuk para klien gitu Pak. Memuaskan. Maksudnya memuaskan itu ukurannya apa? Misalnya makeupnya ini cantik untuk para klien gitu loh Pak. Loh. Ini yang di make up cewek. Cewek. Ya, kalau cewek kan udah cantik dari dulu.
Masa ganteng? Dibikin tambah cantik lagi, Pak. Dibuat lebih cantik lagi. Ya, Kalau untuk lipstiknya pakai apa? lipstiknya kalau saya pakai Implora. Mahal juga ya? Lumayan juga sih, Pak. Ada yang murah, murah Ada. awet. Apa, Mbak? Murah. OMC nggak sih? Implora juga murah sih, Pak. Wah, ada yang lebih murah. Apa nih? Ada yang lebih murah, awet. Spidol. Maaf, Pak. Serius ini. Itu kalau untuk lipstik. Nah, terus kalau Iya. untuk alis? Kalau untuk alis? Kalau saya pakai Wardah, Pak. Ya, pakai spidol juga lah. Bisa, Pak, bisa. Terus, kira-kira kalau cewek gitu di make up model Shinchan gitu gimana ya? Tebal, Pak. Alisnya tebal sih, Pak. Oh ini ya untuk apa namanya make up untuk apa tadi MOA ya, Iya. bukan untuk karnaval ya? Iya, Pak. Ada karnaval juga. Karnaval juga ya. Iya, Pak. Eh, misalnya kalau karnaval apa namanya eh, yang niru-niru apa cosplay ya. Iya, betul, Pak. Nah cosplay. Kira-kira kalau cosplaynya jadi kayak mak lampir bisa nggak ya? Bisa, Pak, Bisa, Pak. bisa. Ya. Nah, justru itu tantangannya kan di situ. Bagaimana merubah yang cantik menjadi tidak cantik, Ya, yang jadinya cantik menjadi seram, jadi Iya. ya kan? iya, Pak. Itu kan ngujinya gampang sebenarnya, seram enggaknya. Ya tinggal deketin anak kecil, anak yang nangis ya berarti seram gitu ya. Bahaya, Pak. Terus anunya pesannya Mbak, atau pesannya apa? Pesannya apa? Kesannya selama kami mengikuti dual track kecantikan ini, Pak, kami dapat belajar dari awalnya kami tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan bahkan memakai make up, sehingga dengan ada dual track ini kami dapat mengetahui cara bagaimana untuk mengaplikasikan make up, Pak. Seperti itu, Pak. Wah ini nanti bener katanya Pak Ranto nih, berbiaya tinggi nih. Yang tadinya pakai spidol jadi pakai Wardah. Tadi kan ada apa namanya eh, salon ya yang ya salon ya Salon, Pak. eh, yang membantu ya. Eh, dia macam kerjasama gitulah, Pak. Maksudnya kalau ada ini banyak job ya, yang banyak job itu, Pak, biasanya anak DT dipanggil untuk bantu. Trainernya enggak. Enggak, Pak, anak-anak. Jangan-jangan anak-anaknya nggak boleh, trainernya aja yang disuruh manggil gitu ya. Jadi kalau gitu biasanya dapat bayaran Ada, Pak. Dapat, Pak. cukup Cukup. Cukup. cukup untuk Cukup untuk beli barang baru lagi. ya udah bukan untuk jajan ya. Iya. Oke, jadi kesimpulannya kira-kira untuk tata rias misalnya kerjasama dengan fotografi ya. Iya, Pak. Di hasil dari riasan itu bisa dibuat foto, kemudian itulah untuk promo ya. Iya, betul, Pak. Ini yang sudah dirias mulai dari umur berapa sampai berapa ya? Kalau yang udah dirias itu dari anak TK, Pak. Karena ada yang ikut karnaval kemarin itu, Pak, anak TK sampai orang tua. Enaknya anak TK sama apa? Bukan enaknya ya. Ngerias anak TK gimana ya caranya? Anak-anaknya nggak bisa diem. Biasa dagunya di sini, Pak, ditahan. Oh ditahan, diikat gitu ya. Itu yang di belakang itu siapa ya?
Ibu guru baru selesai mengajar, Pak. Oh. Baik. Oke ya, saya kira itu ya terutama apa namanya bikin laporannya real aja ya, real aja. Kemudian di situ mungkin masuk juga nanti bagaimana pemasarannya, Bu ya, terutama yang bermain di makeup ini. Iya. Berarti pemasarannya adalah ya itu tadi ya panggung ya. Kalau Iya. panggungnya juga ada ya, Apa, Pak? panggung, Iya, makeup panggung, Pak. panggung ya. Terus karnaval. Iya. Kalau yang kawinan Ada, Pak. ada ya. Iya. Berarti supaya lancar ininya berarti harus promo nih. Harus banyak yang kawin ya supaya di make up gitu. Oke, terima kasih Bu Eka, terima kasih Sama-sama, Pak. Mbak. Siapa tadi? Mbak Vika sama Mbak Eka. Evelyn. Mbak Evelyn. Oh, Evelyn. Oke ya. Ya, terima kasih ya. Tetap semangat ya. Karena memang ya namanya cewek emang harus bisa bermake up diri ya. Iya, Iya, Pak. Ya, ya, supaya paling tidak kelihatan kuyu tapi kelihatan segar. iya, Pak. Nah, ya kalau cantik sih anugerah gitu kan ya. Udah dari sononya. Tapi kalau segar kan bisa dibuat gitu ya. Nah, untuk menghilangkan apa namanya kantong mata gimana? Bisa nggak diakalin pakai makeup? Bisa, Pak. Susah, tapi. Diapain tuh? Concealer. Concealer, Pak. Apa? Concealer di bawah kantung matanya. Ya, Dikasih apa itu? ada khusus concealer, Pak, di bagian mata. Bawah mata. Ya, bawah mata. Heeh. Sehingga kantongnya kempes gitu ya. Agak Jadi, samar aja sih, Pak. samar, Pak. Oh, Jadi nggak menyamakan. kelihatan mata pandanya. Termasuk juga hidung ya. Ya, kalau hidung mau dibikin mancung bisa, Pak. Bisa ya. Kira-kira semancung gajah nggak ya? Oke, terima kasih Ibu Eka. Kemudian ya Iya, Pak. tetap semangat ya. Terima Iya, kasih ya Pak. buat para trainer. Mungkin itu Bu Pak. Jacqueline ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada yang perlu disampaikan lagi? Silakan Bu Jacqueline. Iya Pak, mungkin dari kami mungkin cukup segitu Pak. Cuman ada beberapa hal yang mungkin mau saya tanyakan dulu Pak mengenai yang kemarin evaluasi diri. Oke, monggo. Itu kan kami ada beberapa kesalahan yang dimasukkan ke dalam link Pak. Nah itu apakah bisa diperbaiki lagi atau bagaimana Pak? Ya nggak perlu diperbaiki. Jadi ini kan ada laporan nanti ya. Oh ya. Nah laporan, nanti pertama laporan itu harus ada apa namanya berita acara ya. Iya ada berita acara Pak. Nah berita acara mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah kemudian itu dilampiri laporan segala macam. Nah laporan itulah yang memperbaiki yang kurang-kurang ketika ini apa namanya evaluasi diri ya. Iya Pak. Terus kemudian jangan lupa video ini hanya 5 menit ya, nggak boleh lebih. Jangan panjang-panjang maksudnya. Jadi di Ini maksudnya video yang seperti apa Pak? Yang sekarang ini kan panjang ini. Oh iya, oh. Ya. Kan? Kemudian diselipkan juga, bisa juga diselipkan ke video-video yang lain yang kegiatan. Iya Pak. Kan bisa dibantu gitu ya, dari kegiatannya ya. Terus kemudian dari situ juga kira-kira apa yang diharapkan? Sudahlah, bikin capek aja dual track, kan boleh-boleh saja. Gitu ya. Iya Pak. Tapi rasanya kalau Pak Ranto nggak ikhlas kalau misalnya udah sajalah gitu ya. Iya Pak, ini kan memang membantu Pak untuk siswa yang tidak melanjutkan kuliah itu terutama. Iya. Bahkan yang kuliah pun kalau mempunyai keterampilan di dual track itu bisa juga mencari uang sendiri gitu loh Pak.
Ya, Misalnya memang bikin kue atau apa, camilan-camilan itu terus diposting di Instagram atau di Facebook itu kan ya bisa. paling tidak kalau rapat di sekolah ya produk dari Kalau Bapak. kami rapat itu pasti itu Bapak. Sama itu yang multimedia itu kayak pembuatan kartu pelajar, terus anak-anak foto itu sekarang nggak perlu lagi ke Tanjung Redep gitu, di sekolah pun ada. Di mana, Pak? Maksudnya kan kalau dulu-dulu itu kan misalnya anak-anak mau foto itu kan Pak, misalnya pas penerimaan siswa baru itu kan, kalau kami itu dulu sebelum ada program dual track itu anak-anak harus ke kota Pak, 60 kilo hanya untuk cetak foto. Ya, kasihan Pak ya. Ya sekarang ada dual track ini mereka sudah tahu langsung ke DT Mart untuk cetak foto gitu. Wow. Bahkan ada katakanlah masyarakat pun yang pengen cetak foto juga bisa gitu ke DT Mart itu gitu. Termasuk kalau ada kemarin juga itu Bu ya yang desain undangan itu Pak untuk orang pesta itu. Itu juga nyetak juga kami di sekolah itu. Berarti harus lihat peluang Pak ya. Ya gitu. Karena Peluang-peluang. memang jauh Pak. Jadi sekarang sudah enak sekarang Pak. Termasuk di DT Mart kita siapkan print yang fotokopi, anak-anak ngeprint apa itu membantu sekali itu Pak di DT Mart itu. Baik Pak Ranto ya. Semoga apa yang diharapkan untuk berikutnya. Sebenarnya itu kembali ke modal itu Bapak kalau menurut saya. Karena sebenarnya lingkungan kami itu kalau dari tempat wisata itu jauh. Cuma kita itu ada sebuah perusahaan yang tidak jauh dari sekolah. Kemarin saat upacara pun dia sudah, kita mau mencoba bekerja sama Bapak untuk membuka stand di sana. Tapi karena ini belum boleh untuk masuk lingkungan perusahaan, akhirnya kita di luarnya gitu. Tapi kemarin sempat tanya, bisakah untuk kalau di perusahaan itu nanti ada rapat-rapat unsur-unsur pimpinan itu menyediakan untuk snack-snacknya gitu. Saya jawab juga bisa, saya bilang. Yang penting ada pemberitahuan gitu. Ya itu Pak, itu peluang-peluang Pak ya. Ya itu salah satu peluang Pak di situ gitu. Tuh. Oke, saya kira itu saja ya. Bu Jacqueline jangan lupa ya, karena kemarin ada peristiwa ketika perekaman kemudian ternyata lupa merekamnya di mana lupa gitu ya, sehingga ketika dibuka lagi nggak ada isinya, sehingga terpaksa harus dilakukan monek ulang. Iya Pak. Gimana Bu Jacqueline? Ya, Iya. aman Siap. ya. Baik. Iya. Baik, saya kira itu. Terima kasih. Monggo Bu Jacqueline kalau mau ditutup ceritanya. Iya. Untuk hari ini jangan lupa nanti hasil perekamannya jangan lupa Bu ya, supaya nggak ngulang Bu Iya ya. Pak. Monggo silakan Bu Jacqueline ya. Demikian diskusi Monef kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bahtera Indarto, MSI, selaku pemonif kita pada siang hari ini. Mohon maaf Pak apabila terjadi kesalahan kata dan perbuatan kami selama kegiatan siang hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih Pak. Yes. Semangat untuk semua ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nggih, sami-sami Pak. Jangan lupa yelnya bagaimana untuk penutupan. Dual track. Dual track. Nah, ayo enggak bunyi. dimulai. Dual track ya. Tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Ayo. 2. Dual track. Tetap kuat, pemimpin, pemikir, prestasi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Izin keluar Pak. Ya, monggo.